Kita akan lihat laporan keuangan Lipo Cikarang antara 2024 dan 2025. Sekilas, angkanya kelihatan turun drastis, seolah-olah perusahaannya menyusut. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, ceritanya mungkin beda banget. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng untuk menjawab pertanyaan ini. Lipo Cikarang ini lagi mengecil, atau justru lagi ambil ancang-ancang buat lompatan besar? Oke, kita mulai dari titik awalnya ya. Di akhir tahun 2024, Lipo Cikarang ini punya total aset yang gede banget, mencapai 13,6 triliun rupiah. Coba ingat-ingat angka ini karena ini bakal jadi patokan utama kita. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Cuma dalam setahun, asetnya turun jadi 11,1 triliun rupiah. Itu artinya ada sekitar 2,5 triliun rupiah yang seolah-olah lenyap dari neraca. Penurunan sebesar ini bukan cuma angka biasa, ini tanda tanya besar. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Lipo Cikarang? Untuk menjawabnya, kita akan pecah jadi 5 bagian. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita selidiki misteri hilangnya aset, kita bongkar juga sisi utangnya, kita intip strategi propertinya, dan yang paling penting, kita tutup dengan rencana aksi yang konkret. Oke, bagian pertama kita lihat gambaran umumnya. Di sini nih kita bakal nemuin paradoks pertama. Meskipun kelihatannya menyusut, ada sesuatu di dalam perusahaan yang justru jadi jauh lebih kuat. Nah, ini dia. Ternyata ceritanya nggak sesimpel aset yang turun. Betul, total asetnya turun 18%. Tapi coba lihat ini, total utang mereka anjlok sampai 41%. Dan yang paling bikin kaget, modal bersih alias ekuitas perusahaan malah naik 12%. Loh, kok bisa? Aset turun tapi modal malah naik. Nah, disinilah inti dari strategi mereka. Sekarang, kita coba main jadi detektif keuangan. Kita telusuri jejak 2,5 triliun rupiah yang hilang ini. Sebenarnya, penurunan terbesar ini datang dari mana sih? Dan inilah dia tersangka utamanya, persediaan. Komponen inilah yang menyumbang penurunan paling gede, sampai 2 triliun rupiah sendiri. Ini bukan cuma angka, ini adalah petunjuk besar pertama kita tentang apa yang lagi mereka lakukan. Jadi cerita utamanya adalah mereka lagi mengurangi persediaan properti. Tapi ada detail-detail lain yang mendukung cerita ini. Lihat deh, kas mereka berkurang, utang usaha ke pemasok juga turun. Ini semua nunjukin satu hal. Perusahaan lagi bersih-bersih besar-besaran, membuang lemak yang nggak perlu supaya bisa bergerak lebih lincah. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain dari neraca utang. Nah, di sini ceritanya makin seru dan terus terang jauh lebih positif. Ini adalah kisah tentang deleveraging atau pengurangan utang secara masif. Tapi tunggu dulu. Ada yang aneh di sini. Katanya total utang turun, tapi kok utang bank jangka pendeknya malah naik lebih dari 200 miliar? Ini pertanda buruk bukan? Apa mereka lagi gali lubang tutup lubang? Jawabannya, nggak sama sekali. Kenaikan utang jangka pendek ini ternyata cuma satu langkah kecil dalam sebuah strategi besar yang cerdas. Ini adalah bagian dari restrukturisasi utang masif yang bikin neraca mereka jadi jauh lebih sehat. Dan inilah hasilnya, perusahaan berhasil memangkas utang lebih dari 3 triliun rupiah, dan hebatnya, di saat yang sama, mereka justru bisa menambah modal bersih. Ini adalah kombinasi idaman buat para analis keuangan, tanda kesehatan finansial yang luar biasa. Jadi poin kuncinya di sini adalah rasio utang terhadap ekuitas mereka membaik drastis. Angkanya turun dari 1,82 kali menjadi cuma 0,68 kali. Gampangnya gini, dulu setiap 1 rupiah modal, utangnya 1,28 rupiah. Sekarang, setiap 1 rupiah modal, utangnya cuma 68 sen. Jauh lebih sehat kan? Sekarang, kita coba perhatikan detail yang lebih halus tapi penting banget. Perubahan kecil di portofolio properti investasi mereka bisa kasih kita petunjuk soal strategi jangka panjang perusahaan. Nah, sebelum lanjut, kita samakan persepsi dulu ya. Apa sih properti investasi itu? Gampangnya, ini bukan properti yang mau dijual besok. Ini adalah aset yang mereka simpan buat jangka panjang, entah buat disewain atau nunggu harganya naik. Jadi, ini cerminan visi jangka panjang mereka. Nah, kita lihat di sini ada penurunan sedikit di nilai properti investasi mereka. Angkanya memang nggak besar, tapi dalam dunia analisis, perubahan kecil kayak gini seringkali jadi sinyal besar. Jadi pertanyaannya adalah, mereka lagi mau kasih sinyal apa nih? Ada beberapa kemungkinan di sini. Pertama, ini bisa jadi langkah taktis. Mereka mindahin aset dari kategori simpanan jangka panjang ke etalase penjualan. Kedua, mereka lagi bersih-bersih jual aset yang kurang produktif. Tapi kemungkinan ketiga ini yang paling menarik.
Ini bisa jadi sinyal pergeseran fundamental. Dari yang tadinya modelnya jadi investor properti, sekarang berubah jadi pengembang yang lebih agresif. Oke, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya, terus gimana? Nah, sekarang mari kita ubah semua wawasan ini jadi rekomendasi yang bisa langsung dijalankan. Layaknya kita lagi kasih briefing ke para eksekutif. Jadi, langkah selanjutnya apa? Saya melihat ada 4 rekomendasi kunci. Pertama, manfaatkan neraca yang sekarang jauh lebih kuat. Ini adalah amunisi buat mendanai proyek-proyek baru yang marginnya tinggi. Kedua, ceritakan kisah ini ke investor. Transparansi itu penting untuk membangun kepercayaan. Ketiga, terus optimalkan struktur utang. Jaga supaya kondisi finansial tetap fleksibel. Dan yang terakhir, perjelas visi jangka panjangnya. Aset investasi yang tersisa ini mau diapakan? Kejelasan adalah kunci. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Lipo Cikarang ini lagi menyusut atau justru menguat? Dari data yang kita lihat, jelas banget ini bukan sekedar soal mengecil. Ini adalah sebuah transformasi. Lipo Cikarang sudah berhasil membuang beban utang yang berat untuk menjadi lebih ramping, lebih sehat, dan lebih kuat. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah apa yang sudah terjadi, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini awal dari babak baru yang lebih agresif dan menguntungkan bagi mereka? Hanya waktu yang bisa menjawab.